Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan gambarnya. Kali ini kita akan membuat kolom. Jadi kan kemarin tadi kita bikin slope, sekarang kita bikin kolom. Pertama kita perlu membuat view-nya dulu ya. Caranya kita masuk ke menu view, klik plan views, klik structural plan. Acuannya L lantai 1 atau slope ya, slope aja lah. Tapi di sini nggak ada slope ini. Kita uncheck pada do not duplicate existing views. Kita muncul lagi slope-nya, kita seleksi slope-nya. Kita klik OK. Oke. Oh, kalau gitu mah mending kita duplicate saja ya view Dena slope. Tapi nggak apa-apa lah. Kita atur VG-nya ya. Ketik VG, klik Alt, uncheck salah satu, klik none. Pencet S, kita cari struktural kolom, kemudian OK. Nah, ini tuh apa? Ini adalah kolom pedestalnya ya, yang ini nih. Kolom ini. Nah, kita akan teruskan masang kolomnya ya. Untuk kolom struktur lantai 1. Masuk ke 3D, masuk ke Dena. Oh, belum kita rename ini. Kita rename dulu ya. Klik kanan, rename, kasih nama Dena kolom lantai 1, enter. Pilih no. Nah, jadi gini, saya pengen pasang kolomnya kan. Kolom strukturnya tepat di atas kolom pedestal ini. Cuma kalau kita pasang ya, kita ubah gaya visualnya, consistent color. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita pasang seperti ini, kita timpa di atasnya, bisa sih. Cuma karena bisa diseleksi gitu ya. Jadi saat kita timpa itu, oh karena warnanya sama, saya nggak tahu kolom ini itu udah kepasang atau ini view kolom denah pedestalnya gitu. Maka kita atur aja. Kita atur agar kolom pedestalnya itu muncul di underlay. Sekarang, tapi ini kan lihat, kalau saya view range-nya ya, cari view range-nya, edit. Nah, bottom-nya sama levelnya itu tembus minus ke bawah. Minus dari elevasi slope. Pasti bakalan muncul ini. Maka kita atur saja bottom-nya itu 0, view depth-nya itu 0. Kita klik OK. Nah, kan jadi hilang nih. Nah, terus kita munculkan lagi menggunakan perintah underlay. Fitur underlay. Di sini underlay, range base level, kita ubah menjadi slope. Slope-nya nggak ada. Dari footplot cobalah. Apply. Oke, udah muncul ya. Jadi underlay-nya footplot. Nah, di sini ada udah muncul ya. Underlay kolom pedestalnya. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa pasang kolom strukturnya mengikuti kolom pedestal. Udah ya, kita mulai. Kita masuk ke menu struktur. Kita klik kolom. Nah, kolomnya masih sama seperti ini, satu tipe ya dengan kolom pedestal. Berarti tinggal kita pasang nih. Cuma ini, sama ini. Maksudnya apa? Maksudnya tuh perhatiin jamnya nggak muncul ini. Nggak muncul kolomnya. Kalau saya klik sembarang, muncul tuh. Loh kok nggak bisa diseleksi? Saya unduh dulu, Ctrl Z. Saya klik kolom. Udah bener. No, ini nih jangan depth ini. Dan kita masangnya ke atas. Kita pilih height. Kita pasang sampai ke elevasi balok. Nah, kalau kita pasang, nah seperti ini muncul ya.
Saat diklik ya muncul, cuma ini kayak ngebug gitu. Jadi pratinjau kolomnya itu nggak ada. Maksudnya tuh kalau saya pasang di lantai 1 gitu, saya klik kolom, nah kayak gini ada pratinjaunya. Tapi kalau di Dynasloop nggak muncul. Nah sampai di sini tuh saya nggak tahu ini apakah ada settingan yang saya lewatkan atau emang ngebug dari sananya gitu. Udahlah saya udah pasang satu, langsung saya copy saja ya. Kalau dilihat di 3D strukturnya itu seperti ini. Saya akan move ke sini, ke denah kolom lantai 1, seleksi, saya drag saja seperti ini, kali aja bisa, oh bisa. Saya seleksi, saya copy, CO, saya ambil pojok sini kayaknya bisa, boleh klik. Oh nggak mau, oh bisa, CO, atau ambil mid point boleh, bawah ya, point klik, klik. Nah kalau ngopi kayak gini kita pencet spasi nggak bisa muter ya. Jadi kita pasang dulu yang ada. Oke, kalau sudah kita pasang di sini, klik escape, kita seleksi, pencet spasi. Nah, ke rotate, tinggal kita move, drag saja lah. Lepas, CO, kita pasang di sini. Escape. Oke, sudah terpasang semua. Kita masuk ke 3D struktur. Oke, sudah sesuai. Kalau sudah seperti ini, coba kita cek 3D arsitekturnya. Nah, sekarang kita akan rapikan dulu nih ya. Kita akan rapikan lah biar nggak kejauhan, biar nggak terlalu jauh nanti. Jadi mana? Denah lantai 1. Nah, di sini. Nah, lihat di sini. Kolomnya itu kan harusnya sesuai lurus sama ini nih, ya. Sesuai sama ini malah tembus ini. Kita mundurkan saja. Caranya banyak ya. Misalkan kita atur dari 3D arsitektur saja. Kita atur menggunakan align, AL. Kita pilih muka dinding yang ini. Kita klik sekali. Kemudian kita klik muka kolom yang ini. Klik sekali. Nah, jadi akan meluruskan sama ini. Escape. Kita masuk ke 3D struktur. Nah, yang ini yang benar ini posisinya. Kita mundur. Nah, kita mundurkan juga ini. Kita ketik AL. Kita save. Klik muka sisi tembok yang ini. Klik ini. Oke. Terus sekalian yang ini juga. Klik ini. Terus yang ini juga. Oke. Escape. Tapi ini kan belum ini apa posisinya harus geser juga ini kolomnya. Pondasinya ya. Masuk ke denah pondasi, denah footplate. Kan di denah kolom pedestal lantai 1 arsitektur struktur. Bisa nggak kalau AL klik, nggak mau. Berarti kita masuk ke denah footplate, ketik VG, escape, ketik VG. Struktural kolomnya centang kok ini. Cancel. Kita cari
view range-nya. Footplot 600 bener. Tapi kok nggak muncul. Oh, bukan, belum. Bener di view range. Mana view range? View range. Cut plane-nya kita atur di 500, coba apply. Oke, nah bener kan? Kita atur ya, ketik AL, klik garis sisi ini, klik, terus juga yang ini juga. Oke, escape, masuk ke 3D struktur. Nah, sudah sesuai ya. Oke, masuk ke 3D arsitektur. Oke, udah berapa menit ini? Oke, ini untuk kolom apa? Untuk kolom strukturnya. Kan harusnya ada banyak kolom praktisnya di sini, kan belum dipasang kan? Lihat contohnya. Ini kolom ada nggak? Nah, di sini. Ini kan ada KP-KP-nya ini, kolom praktis belum kita pasang. Cuma kita sudahi saja di video ini, kita lanjutkan pada video berikutnya untuk pemasangan kolom praktis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.